Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Nugrah, NIM 0523466755, jurusan Sistem Informasi dari UPBJJ Gorontalo. Video kali ini dibuat untuk tugas 2, pemrograman berbasis desktop. Jadi di sini tugasnya adalah tugas 2. Soal tugas, Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. 1. Input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan, minuman, beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori, makanan, dan minuman. Yang kedua adalah fungsi pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, tidak terbatas, sehingga pelanggan memasukkan input selesai. Maka pelanggan telah menyelesaikan pesanannya. Catatan, jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Yang ketiga yaitu menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item-item menu yang dipilih. Jumlah total biaya keseluruhan pesanan ditambah dengan biaya pajak 10%. Dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Yang pertama, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan melebihi 50.000. Mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlah harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dengan harga dan harga setelah diskon, tampilkan informasi ke dalam struk pembayaran ini. Lalu yang kelima adalah manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu pemilik restoran. Agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, menghapus menu restoran, navigasi menu, dapat kembali ke menu-menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, akan muncul daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut sebelum dieksekusi. Terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor jika sudah yakin untuk mengubah, menghapus. Pemilik restoran dapat menginput ya. Kemudian akan kembali ke menu pengelolaan jika memilih ya. Terdapat perubahan pada daftar menu jika tidak, maka tidak ada perubahan. Catatan, jika menginput nilai atau teks di luar pilihan menu, ada sistem yang akan terus meminta input kembali. Lalu petunjuk pengerjaan poin untuk video penjelasan praktik 2. Buatlah kelas menu yang merepresentasikan menu makanan dan minuman restoran dengan atributnya. Silakan mahasiswa menentukan sendiri input menu makanan dan minuman minimal 4 menu dari masing-masing kategori menu. Buatlah kelas utama main yang memiliki berbagai metode yang menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung biaya total pesanan, dan mencetak struk pesanan untuk ditampilkan ke layar manajemen menu aplikasi, menambah menu restoran baru, mengubah harga menu restoran, dan menghapus pesanan. Format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Penggunaan array dalam mengelola menu restoran dan pesanan pelanggan. Penggunaan struktur keputusan dalam mengimplementasi fungsi, penghitungan total biaya, mencetak struk pesanan. Menggunakan struktur pengulangan dan menampilkan daftar menu, menginput pesanan pelanggan, menghitung total biaya, dan menambahkan beberapa menu sekaligus. Menampilkan skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Durasi video maksimal 15 menit. Jadi tugasnya harus ada fungsi input menu restoran, terus pemesanan, menghitung total biaya, mencetak struk, yang di dalamnya mencetak struk itu ada item menu pesanannya, jumlah, harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak, dan biaya pelayanan. Ada juga di situ diskon, penawaran, tampilkan informasi ke dalam struk pembayaran. Lalu ada manajemen aplikasi, di mana dalam aplikasi itu bisa menambah menu, mengubah harga, menambah atau menghapus menu. Kita langsung masuk ke aplikasi. Di sini saya menggunakan Apache NetBeans. Di sini saya sudah membuat menulis source code yang coba langsung kita run untuk membuktikan apakah si source code yang saya tulis
outputnya sesuai dengan permintaan tugas. Yang permintaan pertama dari tugas tadi adalah input menu restoran. Jadi input menu restoran terdapat makanan dan minuman. Kita masuk ke sebagai pemesan ya. Jadi kita input 1 menu pelanggan. Di sini terdapat kategori makanan, terdapat harga, lalu ada beberapa menu minuman dan makanan, ada juga harganya. Lalu input pemesanan, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan. Berdasarkan daftar menu, pelanggan dapat masukkan menu-menu yang mereka pesan tidak terbatas hingga pelanggan masukkan input selesai. Maka pelanggan telah menyelesaikan pesanannya. Catatan, jika menginput nilai teks di luar pilihan menu restoran yang sudah ada, sistem akan menginput menu kembali. Oke, langsung contoh kita pesan. Yang pertama, 1, masukkan jumlah 2 porsi. Lalu kita input lagi nomor 2, makanan nomor 2, 1 porsi. Lalu kita input nomor 5, kategori minuman. Lalu jumlahnya 3. Lalu kita input es teh manis nomor 8, jumlahnya 2. Lalu kita masukkan lagi satu lagi makanan nomor 4, jumlahnya 1. Setelah kita pesan, lalu kita ketikkan selesai. Jadi ini yang kita pesan tadi: nasi timbal komplit 2, ayam bakar 1, es cendol 3, es teh manis 2 dengan karedok instan 1. Jadi sesuai yang ditugas kita dapat memesan memesan menu tidak terbatas sampai kita input selesai. Lalu jika ingin menginput nilai teks di luar dari pesanan menu restoran yang sudah ada, sistem akan terus meminta input kembali. Coba kita pesan lagi. Kita masukkan pelanggan lagi. Lalu kita input 1, porsinya 2, 3, jumlah porsinya 2. Kita input 6, porsinya 2. Lalu coba, karena disini semua sampai 8, coba kita ketikkan nomor 9. Jadi sesuai catatan tadi, jika pesanannya tidak ada di dalam menu, kita masukkan pesanan yang tidak ada dalam menu, maka pesanan akan meminta input kembali. Jadi coba kita ketikkan saja selesai, maka langsung muncul setelah pembayaran. Lalu yang berikutnya adalah menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambah dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus, diskon 10% jika keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan melebihi 50.000. Sekaligus dia mencetak stok pesanan dengan kategori di atas. Kita tadi sudah memasukkan contohnya ini. Coba kita masukkan kembali. Kita buat contoh pemesanan di atas 100.000, karena di situ tadi diskon 10% untuk melebihi 100.000 dan beli 1 gratis 1 untuk minuman yang melebihi 50.000. Kita masuk ke menu pelanggan, pesan 1, 2 porsi, pesan 2, 2 porsi, pesan 3, 1 porsi. Untuk minumannya kita pesan 6, 2 porsi, pesan 7, 4 porsi. Lalu kita ketikkan selesai. Ya. Jadi di dalam surat pembayaran itu ada nama menunya, berapa kuantiti yang dibeli, terus ada berapa rupiah harga menu tersebut dan jumlahnya. Lalu di sini ada total harga itemnya, berapa total semua pembelian. Diskon 10% jika melebihi 100.000, karena di sini 355.000, jadi diskon 10%-nya 35.500. Terus di sini juga tadi ada promo beli 1 gratis 1 Bandrek Suhana, karena sudah belanja minuman melebihi 50.000.
Lalu ada biaya pajak 10%, lalu ada biaya pelayanan sebesar 20.000, total keseluruhannya 360.450. Jadi untuk soal dalam kategori pemesan itu sudah terpenuhi semua. Baik, lanjut ke perintah berikutnya, yaitu menu pemilik. Di sini coba kita masuk ke menu pemilik. Nomor 2, di sini ada tambah menu baru sesuai permintaan tugas, yaitu tambah menu baru, ubah harga menu, hapus menu kuliner, dan yang keempat yaitu kembali ke menu utama. Coba kita tambah menu baru. Tambah menu contohnya adalah ayam geprek bumbu kacang. Lalu harganya 25.000, tidak menggunakan titik. Lalu kategorinya makanan. Ya. Oke, kita tambah satu lagi untuk minuman. Minumannya di sini adalah es segar sekali. Coba kita input lagi. 1 es segar sekali. Harganya 5.000. Tambahkan kategorinya minuman. Ya, sudah ditambah. Coba kita lihat apakah sudah ada. Coba kita masuk ke harga. Ya, di sini ada tambahan yaitu ayam geprek bumbu kacang, harganya 25.000. Lalu di kategori minuman ada es segar sekali, harganya 5.000. Untuk yang kedua, coba kita ubah harga menu. Contohnya ayam geprek bumbu kacang, masukkan nomor 9. Kita ingin ubah dari 25.000 menjadi 15.000. Ya. Oke, lalu coba kita lihat. Jadi ini ayam geprek bumbu kacang yang tadinya harganya 25.000. Harganya tadi 25.000 menjadi 15.000. Lalu yang berikutnya adalah kembali ke menu pengelolaan restoran. Di sini tadi terdapat catatan bahwa jika menginput teks di luar pilihan menu, sistem akan terus meminta input kembali. Tadi kita lihat saya menginputkan nomor 11, karena nomor 11 tidak di menu, maka dia otomatis meminta input kembali. Lalu yang berikutnya adalah kembali ke menu utama, yaitu parent. Kita ketikkan 4. Jadi di sini kembali ke menu utama yang terdapat menu pelanggan, menu pemilik, dan keluar aplikasi. Jadi di dalam video ini, di dalam source code yang saya buat, semuanya sudah terpenuhi, mulai dari ada menu pemesan dan menu pemilik restoran. Lalu di dalam menu pemesan ada beberapa menu beserta harganya, ada juga biaya pelayanan, ada diskon, ada penawaran diskon beli 1 gratis 1, ada struknya, lalu ada menu pengelola restoran, di mana di dalamnya ada menu tambah harga baru, ubah harga, hapus kuliner, dan kembali ke menu utama. Jadi secara keseluruhan sudah mencakup semua yang ada pada soal tugas. Berikut lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, atau bila ada saran tolong tulis di kolom komentar.